Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Habibana Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri yang sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau cepat sampai di sini. Amin. Yang saya hormati wabil khusus tuan rumah Bapak David beserta keluarga besar. Mudah-mudahan hajat beliau dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nyunatin anaknya. Udah 12 tahun umurnya. Ini kira-kira nyunatinya pakai silet, pakai pisau ini. Alhamdulillah guru kita sama telah hadir. Kita baca sholawat dulu. Alhamdulillah pemeran utamanya udah datang. Bersama tambahan. Dan saya hormati segenap para dewan guru, para kiai, para asatidz, guru-guru kita yang mulia, Al-Mukarram, Ustaz Eka Sabta, Ustaz Mansur, Ustaz Rudin, para asatidz yang lainnya, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Orang tua kita Bapak Haji Basor, Bapak Mansur, segenap para jamaah, para pemuda dan pemudi, jamaah Majlis Taklim Fastabiqul Khairat, ya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti alhamdulillah turun hujan. Alhamdulillah turun hujan, kita ngaji bareng sama guru kita Habibana Habib Muhammad. Mudah-mudahan sebagai tanda cinta kita kepada cucunya Rasulullah, ketika nanti kita berada di yaumil akhir, Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam yang ingin saya sampaikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, kata Allah, bahasa gampangnya ada dua kelompok yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ada dua golongan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah sehingga manusia pun memuliakannya. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman inilah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur nih. Bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang percaya kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan oleh Allah adalah hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Kita beriman kepada Allah. Sebab tidak seluruhnya manusia yang hadir ke alam dunia ini mereka bisa mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dari Allah. Jangankan di zaman sekarang, di zaman Rasulullah saja, di zaman Nabi, banyak orang-orang yang bertemu sama Nabi, banyak orang yang berjumpa dengan Nabi, tetapi mereka tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dari Allah. Contoh, ada apa di dalam ya? Kopi tumpah. Bawa ke depan aja kopi mah. Ustaz kayak turun hujan gini kan minumnya hangat-hangat. Kalau teh pucuk dingin tambah dingin. Ya. Iklan. Ya. Ini bayarannya mahal iklannya nih. Ya. Oh ada kelabang. Kasih yang mau disunat. Udah, kelabangnya udah hilang. Udah. Lagi dicari. Urusan bisa 1 jam jadi kelabang. Kelabangnya di sarang. Udah ketangkap kelabangnya udah. Ya, iklan biasa. Kelabang habis turun hujan. Sampai di mana tuh ngomong? Sampai di mana Ustaz Mansur? Kelabang. Jadi ngaji malam hari ini judulnya kelabang. Jadi bersyukur kita kepada Allah karena Allah sudah menakdirkan, menentukan kita sehingga kita beriman kepada Allah. Jadi banyak orang-orang yang hidup di zaman Nabi, orang yang hidup bersama Nabi, tetapi mereka tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dari Allah. Siapa contohnya? Abu Jahal. Itu Abu Jahal pamannya Nabi. Hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tetapi Abu Jahal tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dari Allah. Justru sebaliknya, Abu Jahal orang yang paling keras menentang ajaran Nabi, orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Tapi kita, alhamdulillah, walaupun kita bukan hidup di zaman Nabi, kita belum berjumpa dengan Nabi, tetapi alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Maka ini wajib kita syukuri, harus kita syukuri nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Cuman kalau sudah Allah ngasih nikmat iman, nikmat Islam, perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Kenapa? Sebab tidak ada jaminan di antara kita apakah nikmat iman dan nikmat Islam itu terus ada pada diri kita. Kalau memang kita kagak bisa menjaganya. Makanya Nabi pantas ngingetin sama kita. Nanti di akhir zaman itu, di akhir zaman ada orang pagi harinya beriman, sorenya dia kafir. Ada sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Ngapa bisa terjadi seperti itu? Karena itu orang tidak bisa menjaga imannya. Makanya kita bersyukur nih, kita bisa hadir setiap malam Sabtu, ikut pengajian Fastabiqul Khairat, apalagi dipimpin, diajarin, dididik sama guru kita Habib Muhammad, Masya Allah.
Ini salah satu cara kita untuk menjaga keimanan kita. Ini salah satu cara kita agar iman ini terus ada pada diri kita. Sebab kata Nabi, al-imanu yajidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bisa naik, iman kadang-kadang bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Kalau sekarang ini alhamdulillah iman lagi kencang nih. Lagi kencang. Tapi kadang-kadang ada ibu, ibu-ibunya di mana? Di dapur. Dia ada di ibu mah. Emang kalau ngaji sama ibu-ibu kudu disebut-sebut disetrika. Kalau kagak disebut suka ngambek dia mah. Lah mulutnya suka ini dia mah suka latah. Ulah itu Ustadz Romanya ya kan gitu dia mah. Lihat Ustadz gemuk diomongin, lihat Ustadz kurus diomongin. Betul nggak? Ustadz ceramah diomongin, Ustadz ceramah sebentar diomongin juga. Siapa tuh? Ibu-ibu. Jadi kata Rasulullah, iman itu bisa naik, bisa turun. Makanya perlu kita jaga, perlu kita pelihara. Kalau sekarang insya Allah imannya lagi naik semua nih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab kadang-kadang ada juga iman lagi turun. Kapan iman lagi turun? Tuh mau sholat keganggu sama TV. Tuh bocah mamanya rebutan remote. Kata anaknya, mak bukannya mau sholat, iya tanggung nunggu iklan dulu. Ada yang kayak gitu. Sholat nungguin iklan, ada. Iya, aneh orang dua sama orang sekarang. Kalau orang dulu mau sholat nungguin beduk, kan gitu. Tuh di masjid musola udah bunyi beduk belum? Kan gitu. Kalau sekarang kan orang mau sholat nungguin iklan dulu. Mak mau sholat ya tanggung iklan dulu. Udah wudu diri lagi di depan TV. Mak bukan mau sholat tanggung iklan dulu. Nih iman perlu kita jaga. Makanya bersyukur kita tiap malam Sabtu kita ngaji bareng sama guru-guru kita. Mudah-mudahan terus Allah menjaga keimanan yang ada pada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang berilmu. Iman berilmu, ilmu beriman. Sebab dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Orang beriman dia rajin ibadah harus diiringi dengan ilmunya. Kita sholat beriman kepada Allah, perintah Allah kita jalankan, tapi kita sholat tidak tahu ilmunya, kira-kira diterima enggak sholat kita? Enggak. Kenapa? Harus beriringan, harus seimbang. Iman dengan ilmu ini sejajar, tidak boleh dipisahkan. Orang beribadah harus diiringi dengan dasarnya iman, dan orang yang beriman beribadah harus dilandasi dengan ilmu yang ada. Nah, jadi iman akan mengangkat derajat kita, memiliki ilmu juga akan mengangkat derajat kita. Makanya kita nih anak muda jangan bosan kita ngaji. Jadi orang yang berilmu, orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Apalagi kalau kita bicara masalah pahala ngaji, Masya Allah Ustaz kayak banyaknya luar biasa. Jangankan kita duduknya, kita baru niat aja pengen hadir ke majlis talim. Sebelum kita langkahkan kaki kita, apa kata Rasulullah? Ghufirallahu qabla yakhtuwa. Sebelum dia langkahkan kakinya untuk hadir ke majlis talim, niat pengen datang. Besok malam Sabtu nih ada pengajian, saya pengen hadir ngaji fastabiqul khair. Baru punya niat, belum dia langkahkan kakinya, dosa-dosanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru niat. Apalagi kalau udah sampai jalan. Apa kata Rasulullah? Kalau orang jalan, kakinya dijalankan tujuannya untuk belajar, maka akan Allah tunjukkan jalan ke arah surga. Alhamdulillah. Jadi sebelum jalan, dosa diampuni sama Allah. Kita jalan ke majlis talim, sama juga kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas orang yang beriman, berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk dua kelompok ini.
Ya, kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang berilmu. Insya Allah orang yang beriman, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang contoh kecil aja dah, contoh kecil nih, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada acara tahlilan, tuh Pak Ustadz datang belakangan, padahal datangnya belakangan, tapi kalau duduk di mana? Di depan. Datang belakangan, duduk di depan. Giliran pulang berkat paling. Tuh coba, betul nggak? Ya Ustaz Eka ya. Tuh, contoh kecil. Tahlilan. Tuh Ustaz datang belakangan, tapi giliran duduk di depan. Tuh, giliran pulang berkat paling banyak. Kadang-kadang suka diamplopin juga lagi. Tahu kalau di sini mah. Enggak, bercanda. Orang dapur bercanda, dengerin. Iya, kalau ada mah jangan dibuang. Nah ini contoh kecil diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kadang-kadang ustadznya cuma ustadz tahlilan doang. Ustadz yang memimpin tahlil doang, tetapi janji Allah akan diangkat derajatnya. Datang paling belakang, duduk paling depan, giliran pulang berkat paling banyak. Alhamdulillah. Itu contoh kecil. Allah buktikan orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.